Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah film yang masih diangkat dari kisah nyata. Menceritakan lika-liku perjalanan hidup seorang atlet lari dari India bernama Milkha Singh. Dia adalah salah satu dari 15 bersaudara yang mana 8 diantaranya tewas ketika pecah konflik sebelum pemisahan India dan Pakistan. Dan dia juga menjadi yatim piatu selama pemisahan tersebut, di mana dia menyaksikan sendiri pembantaian keluarganya. Kemudian dia melarikan diri ke Delhi, India di tahun 1947, ketika pembunuhan Hindu di kampungnya terus terjadi. Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Kisah ini dibuka saat Milkha tengah melakukan pertandingan di Olimpiade Roma pada tahun 1960. Di mana dia adalah pelari yang memegang rekor dunia pada saat itu. Pertandingan dimulai dengan sebuah tembakan suar. Dan Milkha berlari sekencang-kencangnya meninggalkan peserta dari negara lain. Sementara itu di sisi lapangan terlihat pelatih Ranveer terus menyemangatinya. Hingga tiba-tiba di tengah perlombaan Milkha teringat kejadian di masa kecilnya saat seseorang memburunya, dan ingatan tersebut seketika membuyarkan konsentrasi Milkha. Sehingga pelari lain berhasil menyusulnya, dan Milkha pun harus puas finish di posisi keempat. Dan kejadian tersebut pun tersebar luas di media cetak di seluruh dunia, seolah ini menjadi petaka besar bagi bangsa India pada saat itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Milkha mendapat panggilan telepon dari pelatihnya Ranveer Singh. Pelatih memberitahu Milkha bahwa Perdana Menteri Jawaharlal Nehru memintanya untuk ikut dalam pertandingan persahabatan antara India dan Pakistan. Akan tetapi Milkha menolaknya. Sekedar informasi, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru adalah salah satu dari 5 pencetus konferensi Asia Afrika pada tahun 1949. Kemudian Perdana Menteri memerintahkan Tuan Wadhwa beserta Ranveer Singh pergi membujuk dan menjemput Milkha di kampungnya. Singkat cerita, keesokan harinya mereka bertemu di gerbong kereta dan pelatih Ranveer membawa seorang pria bernama Gurudev Singh, yang mana ternyata Gurudev juga merupakan salah satu pelatih sekaligus atasan Milkha dulu di Kesatuan Angkatan Darat. Kemudian Tuan Wadhwa menanyakan alasan Milkha tak mau mengikuti pertandingan itu. Dan disinilah perjalanan hidup Milkha mulai diceritakan oleh Gurudev. Milkha kecil dibesarkan di sebuah desa bernama Multan yang pada saat itu masih termasuk dalam daerah teritorial India. Di sana dia hidup sederhana bersama ayah, ibu, dan kakak-kakaknya. Milkha kecil adalah seorang anak yang lucu dan ceria. Dia memiliki seorang sahabat bernama Sampret, dan mereka sering menghabiskan waktu belajar dan bermain bersama. Hingga pada suatu ketika terjadi sebuah konflik besar di India, di mana saat itu Pakistan ingin melepaskan diri dari India dan menjadi sebuah negara. Desa Milkha yang terletak di perbatasan kedua negara pun tak luput dari kekacauan itu. Terdengar kabar bahwa pejuang Pakistan akan segera menyerang desa mereka untuk menjadikannya bagian dari wilayah Pakistan. Sebagai tokoh masyarakat, ayah Milkha memutuskan untuk tetap mempertahankan desanya, dan mereka pun mengungsikan para wanita dan anak-anak. Saat Milkha akan berangkat, ternyata para pejuang Pakistan telah tiba di sana.
dan pertempuran pun tak dapat dihindarkan. Milka menyaksikan sendiri semua kejadian pembantaian keluarganya itu tepat di hadapannya. Milka lalu bergabung dengan para pengungsi dan melarikan diri ke Delhi, India. Saat itu dia terpisah dengan seluruh keluarganya dan tak tahu di mana keberadaan mereka. Di pengungsian, kehidupan terlihat semakin memprihatinkan. Orang-orang hanya memikirkan nasibnya sendiri. Untuk makan sehari-hari, Milka harus berebut dengan para pengungsi lainnya. Dan tak jarang dia tak kebagian jatah makan yang seadanya. Setiap hari Milka terus mendengarkan panggilan di toa pengungsian, berharap ada sanak keluarga yang mencarinya. Hari terus berganti dan Milka selalu teringat atas semua kejadian yang telah dialaminya. Suatu hari saat tengah makan siang, tiba-tiba saja di toa pengungsian nama Milka disebut berkali-kali. Dan Milka segera meninggalkan makan siangnya dan berlari ke petugas pengungsian. Karena sudah pasti panggilan tersebut adalah panggilan dari keluarga yang mencarinya. Setelah semua kejadian yang mereka alami, akhirnya Milka dipertemukan dengan kakaknya Isri. Istri tak dapat menahan rasa sedih melihat kehadiran Milka di hadapannya. Dan dia segera membawa adik tersayangnya itu ke tenda pengungsian. Dia terus memeluk adiknya itu seharian. Hingga ketika malam suaminya pulang dan memarahinya karena istri asik bersama adiknya, dia lupa melayani suaminya malam itu. Dan terdengar di balik tirai istri ditampar oleh suaminya. Milka yang mendengar hal itu berlari dan meratapi nasibnya di luar. Hingga tak lama kakaknya istri pun keluar. Dan di sana Milka berjanji akan selalu menjaga istri kakaknya itu. Suatu hari saat sedang memikirkan nasib kakaknya istri yang sering mendapat perlakuan kasar dari suaminya, Milka diganggu oleh seorang anak pengungsi. Dan Milka pun melampiaskan amarahnya sehingga membuatnya dikeroyok oleh sekumpulan anak pengungsi lainnya. Saat pulang, Milka dicegat oleh sekelompok anak pengungsi lain yang ingin mengajaknya bergabung bersama geng mereka. Dan Milka pun menolaknya dan berlalu pergi. Di tenda, Milka terus terbayang perlakuan kasar kakak iparnya terhadap istri dan tawa penghinaan dari saudara kakak iparnya. Merasa kesal, Milka pun mengacak-ngacak tenda itu sehingga membuat kakak iparnya marah dan memukuli Milka. Milka yang dikejar saudara kakak iparnya terus berlari hingga tiba-tiba dan akhirnya Milka memutuskan untuk bergabung bersama teman-teman barunya. Dia tak ingin menjadi orang yang tertindas dan memutuskan bergabung bersama geng kecil dan melawan kekerasan yang dia terima. Mereka mencuri batu bara dari kereta api yang lewat untuk mencari uang, dan dikejar-kejar petugas sudah menjadi hal biasa baginya kini. Pekerjaan itu terus Milka lakukan hingga dia dewasa dan sembari terus menjaga kakaknya istri. Suatu hari tak sengaja Milka menabrak seorang wanita yang membuat dirinya selalu terbayang wanita tersebut. Dan dari sanalah hari demi hari Milka selalu membantu wanita itu mengambil air dan mengantarnya pulang ke rumah.
Hingga pada akhirnya wanita yang diketahui bernama Biru itu menjadi kekasihnya. Ketika sedang bersantai di sebuah jembatan, mereka membahas perihal hari libur nasional, di mana hari itu adalah hari libur Gandhiji. Gandhiji dijadikan sebagai hari libur karena jasanya terhadap negara. Seketika itu juga Milka berseloroh bahwa suatu saat nanti akan ada hari libur atas nama dirinya. इसलिए उनके नाम पर हर साल पूरे इंडिया में छुट्टी होती है। गांधी जी ने हमें अंग्रेजों से आजादी दिलवाई थी। एक दिन तेरे मिल्खा के नाम पे भी छुट्टी होगी पूरे इंडिया में। Keesokan harinya saat sedang mengambil air, Biru melihat Milka yang sedang diarak oleh teman-temannya. Saat itu orang-orang yang sedang mengambil air mengatakan bahwa Milka adalah seorang preman dan pencuri. Biru yang mengetahui kelakuan Milka pun merasa kecewa, hingga saat Milka menghampirinya, Biru tak mau lagi menanggapinya. बहुत सारे महेंद्र, परमिंदर, जसविंदर शादी करनी है तेरे नाल। और वो तेरी तरह बड़े होके चाकू छुरी चलाएंगे। Di kereta api saat dalam perjalanan, Milka dan temannya yang menjadi penumpang gelap ketahuan oleh kondektur, dan mereka pun kabur melarikan diri. Kondektur pun mengejarnya. Saat turun dari kereta, Milka kembali teringat masa lalunya, sehingga tanpa disadari dia melukai kondektur yang menghampirinya. Dan akibat kejadian tersebut, Milka pun harus mendekam di kantor polisi. Tak lama kemudian kakaknya Asri pun datang menjemput Milka setelah menjual kedua buah anting miliknya. सोने दी बालियां कहाँ है? प्रणव तेरे से हमेशा लिया है बस। Singkat cerita, di tahun 1954, Milka mendaftarkan dirinya untuk menjadi anggota militer India dan diterima lalu memulai pelatihannya. Suatu hari saat pelatihan tentara sekunder Rabat kedatangan seorang pelatih bernama Gurudev. Gurudev menjelaskan bahwa akan diadakan perlombaan lari sejauh 6 km. Dan 10 orang tercepat akan dilatih olehnya untuk bersaing mengikuti kejuaraan lari Brigade Game. Dan mereka juga akan mendapat reward bebas tugas bersih-bersih selama 10 hari dan segelas susu ditambah 2 buah telur mentah. Dan Milka menjadi yang tercepat dari 10 orang yang finish di urutan terdepan saat itu. Dan semenjak saat itu setiap hari Milka selalu dilatih dengan keras di bawah pelatihan Guru Dev Singh. Karena dirasa waktu latihan yang singkat di siang hari, karena harus terbagi dengan latihannya sebagai seorang tentara, diam-diam Milka juga berlatih seorang diri setiap malamnya. Hingga kemudian salah satu atasannya mengetahui hal tersebut. ये रात को क्या कर रहे हो? इंडिया टीम में सिलेक्ट होना है जी। सो जाओ। जय हिंद साहब। Pagi harinya saat sedang apel, salah satu atasannya memerintahkan Milka untuk tak lagi mengikuti latihan dan hanya fokus pada larinya saja. आज से तुम दिन में दौड़ता, रात में सोता। अब जाता। जी उस्ताद। Dan Milka terus digembleng di bawah pelatihan Guru Dev Singh. पानी नहीं, पसीना है। Hingga akhirnya Milka dibawa ke pusat pelatihan para atlet untuk bersiap melakukan pertandingan Brigade Game, di mana 3 orang terbaik nantinya akan mewakili India dalam setiap kejuaraannya. Saat itu Milka melihat 2 orang yang kedatangannya sangat disambut di sana. Lalu Milka memperkenalkan dirinya dan mengungkapkan kekagumannya pada mereka. Lalu mengatakan dia juga ingin memiliki jas seperti yang mereka gunakan. सबको नहीं मिलता है। ऐसा है, ये इंडिया का ब्लेजर है, हमारे जैसे कुछ चैंपियंस को मिलता है।
Keesokan hari selesai latihan, Milka tak sengaja melihat jasa atlet India yang tergantung dalam sebuah ruangan. Dia yang kagum dan sangat sekali ingin memilikinya lalu mencoba jas tersebut dan membayangkan dirinya jika nanti menjadi seorang atlet. Hingga tak lama kemudian Singrana dan teman-temannya memergoki Milka dan menuduhnya akan mencuri jas tersebut. Milka berkata bahwa dia hanya ingin mencobanya saja. Akan tetapi Singrana dan teman-temannya terus memojokkan Milka dan berniat mempermalukannya dengan merobek semua pakaian yang dia gunakan. Mendengar keributan itu, Gurudev pun datang. Lalu menampar Milka di hadapan Singrana dan teman-temannya. Kemudian berkata untuk mendapatkan jas itu membutuhkan perjuangan dan hanya orang yang layak yang dapat memakainya. Singrana adalah pelari yang berlari seperti peluru. Apakah kau punya nyali dan sanggup mengalahkannya? हाँ जी चाहे तो कल भी हरा सकता है तू ऐसे 100 शेर सिंगराना को हराएगा. Keesokan harinya pertandingan pun dimulai. 3 pelari tercepat akan mewakili India dalam setiap kejuaraan. Sekaligus ini menjadi pembuktian dirinya atas Singrana. Ketika pemain lain telah terbiasa menggunakan sepatu, Milka masih berlari tanpa menggunakan alas kaki. Tertinggal jauh di belakang, Milka secara mengejutkan berlari bak seekor cita yang sedang kelaparan, melewati semua lawan-lawannya, dan Singrana pun sepertinya bukan lawan yang seimbang. Hingga tiba-tiba kecepatannya harus terhenti setelah menginjak sebuah batu yang merobek kakinya. Kemudian tim penilai pun menghampiri mereka. हमने इसे भी सिलेक्ट किया है. पैर में पत्थर ना गिरता तो अव्वल आते. Milka mulai belajar menggunakan sepatu untuk berlari. Kemudian dia diperkenalkan dengan pelatih tim India bernama Ranveer Singh. Dan pelatih itu mengatakan suatu saat nanti sepatu yang seperti paku ini akan menjadi teman terbaikmu. Melihat simpati yang diberikan pelatih Ranveer, Gurudev semakin yakin dan percaya suatu saat nanti Milka akan menjadi seorang atlet terbaik yang pernah mereka miliki. Perlahan namun pasti Milka mulai terbiasa menggunakan sepatu. Dan semakin hari kecepatan berlarinya pun semakin bertambah baik di bawah asuhan pelatih Ranveer Singh saat ini. Singrana yang melihat perkembangan Milka yang begitu baik mulai menganggapnya sebagai sebuah ancaman. Hingga sehari sebelum pertandingan kualifikasi Asian Games, di saat selesai latihan dia dan teman-temannya mengeroyok Milka dan menancapkan sepatu berduri di kakinya, hingga membuat Milka harus dirawat dan tak dapat berjalan. Melihat hal itu, Gurudev dan pelatih Ranveer sangat mengutuk perlakuan yang telah diterima Milka dan berniat memberi hukuman yang sangat berat pada mereka. Akan tetapi Milka tak mau mengatakan siapa pelakunya. Keesokan hari saat kualifikasi akan dimulai, Milka telah berada di sisi lapangan. Gurudev yang melihat hal itu langsung menghampiri dan memarahinya. Kemudian pelatih Ranveer pun melarangnya untuk berlari hari ini. Karena jika dipaksakan maka Milka bisa saja tak akan dapat berlari untuk selamanya. Akan tetapi Milka ingin membuktikan dan membalas perlakuan Singrana dengan membuktikan dirinya dapat berlari lebih cepat meski dalam keadaan seperti ini. आपको तो पता ही है ना गुरुजी. Akhirnya tanpa menggunakan sepatu dan kaki yang masih terbalut perban, Milka memulai perlombaan. Pada awalnya dia terlihat sangat kesakitan dan berlari tak seperti biasanya. Hingga kemudian dia berhasil mengesampingkan semua rasa sakit yang dia rasakan. Milka berlari sekuat tenaga membuktikan dirinya tak terbendung oleh apapun. Hari itu Milka berhasil memecahkan rekor nasional. Keesokan harinya mereka sangat bahagia ketika salah seorang penjahit datang untuk mengukur badan Milka guna membuat setelan jas yang akan dia gunakan di perlombaan Asian Games nanti. Setelah bertahun-tahun sebelum berangkat mengikuti Asian Games, Milka pulang ke kampungnya.
Menggunakan setelan jas yang sangat rapi, dia tampak gagah berdiri di hadapan kakaknya Isri. Hingga kakaknya itu pun tak menyadari bahwa pria yang ada di hadapannya adalah Milka yang kini telah berhasil menjadi seorang atlet yang akan mengangkat derajat keluarga dan mengharumkan nama bangsanya. Kemudian Milka memakaikan jas itu pada kakaknya. Saat Isri memasukkan tangannya ke dalam saku, ternyata ada sepasang anting yang terdapat di sana. Keesokan harinya Milka pergi ke rumah biru. Ternyata rumah itu telah ditempati orang lain. Kemudian salah seorang temannya mengatakan bahwa biru telah menikah dan tak tinggal di kampung ini lagi. Singkat cerita, Milka kembali ke pusat pelatihan dan menceritakan kesedihannya pada Gurudev. Kemudian Gurudev pun berkata, सरदारा, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं फॉरेन कंट्री। वो तेरे को तो बहुत ऊंचे जाना है। ऊंचाई पे उड़ने वाले पंछी छोटे-छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाते। Milka dan para atlet India yang akan mengikuti Asian Games pun tiba di Australia. Di sana mereka diperkenalkan dengan penasehat teknis bernama Peter. Dan mereka diundang untuk jamuan makan malam di rumahnya. Di rumah Peter, Milka diperkenalkan pada cucunya yang bernama Stella. Kemudian Stella mengajak mereka untuk ikut bersamanya. Malam itu Milka, Stella, dan teman-temannya menghabiskan malam bersama di sebuah klub. Mereka larut dalam suasana keceriaan malam itu. Hingga keesokan paginya Milka terlambat mengikuti pelatihan. Dan pelatih Ranveer pun kecewa karena selama ini Milka tak pernah terlambat untuk mengikuti latihan. Ternyata kedekatannya dengan Stella membawa dampak buruk bagi Milka. Milka yang selama ini selalu disiplin mulai terlena oleh kebersamaannya dengan Stella. Hingga akhirnya saat pertandingan berlangsung, di menit-menit akhir Milka kehilangan stamina dan harus kalah pada perlombaan itu. Pelatih Ranveer pun kecewa dengannya. Milka yang menyadari kegagalan itu adalah oleh kelakuannya sendiri pun memutuskan hubungannya secara baik-baik dan tak menyalahkan Stella. Lalu saat kembali ke India di atas pesawat, dia menghampiri pelatih Ranveer yang terlihat murung dan tak ingin bicara padanya. Milka menanyakan berapa rekor lari 400 meter yang harus dia pecahkan untuk menjadi seorang juara dunia. Atas kegagalannya dalam SEA Games Australia, Milka menghukum dirinya dengan terus melakukan latihan demi latihan berat setiap harinya. Dia hanya akan berhenti ketika kakinya sudah tak sanggup lagi untuk bergerak, dan pelatih Ranveer dengan setia selalu menemaninya. Di Tokyo, Milka menyaksikan pelari Pakistan yang merupakan pelari tercepat di Asia pada saat itu. Dan Milka akan berhadapan dengannya di kelas 400 meter. Mendengar nama Pakistan mengingatkannya akan kenangan pahit saat konflik yang terjadi di masa kecilnya dulu, di mana dia harus kehilangan sebagian besar keluarganya oleh perpecahan yang terjadi antara Pakistan dan India. Selesai pertandingan, Milka dan pelatih Ranveer menghampiri Abdul Khalik dan pelatihnya Javed sekedar untuk beramah tamah. Akan tetapi tanpa diduga pelatih Javed mengatakan
Ku dengar kau dulu berlari meninggalkan Pakistan, dan kini kau masih berlari. Perkataan itu seketika menggores luka di hati Milka yang berusaha mengubur kenangan kelamnya itu. Keesokan hari di pertandingan, Milka dan Abdul Khalik melesat dengan kecepatan yang sama, hingga akhirnya saat mendekati garis finish Milka terjatuh. Papan skor seketika terhenti dan hanya menampilkan skor hingga posisi ketiga. Abdul Khalik yakin telah memenangkan pertandingan itu, hingga tiba-tiba Milka berhasil mencatatkan namanya dan menjadi kemenangan pertama baginya saat itu. Berkat kerja kerasnya, Milka berhasil meraih medali emas pertamanya. Dan sejak saat itu Milka mengharumkan nama bangsanya. Medali demi medali tak pernah lepas dari tangannya. Beberapa kali dia pun memecahkan rekor dunia saat itu. Dan Milka yang masih berstatus Angkatan Darat India mendapat medali kehormatan dan kenaikan pangkat dari negaranya. Gurudev yang melihat anak didiknya kini telah menjadi seorang perwira dan menjadi atasannya tak tahan membendung air mata bangga melihat hal itu. सब पीठ पर आपकी थपकी है। Kembali ke scene awal saat film ini dimulai. Gurudev, pelatih Ranveer dan Tuan Wadhwa yang telah menempuh perjalanan cukup panjang akhirnya tiba di rumah Milka. Setelah minum kopi, mereka langsung menyampaikan bahwa Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru ingin berbicara langsung padanya. Setelah bertemu, Milka menolak permintaan Nehru untuk berlomba melawan Abdul Khalik di Pakistan karena trauma masa lalu yang masih saja terus menghantuinya. Hingga kemudian Perdana Menteri pun berhasil membujuk Milka dan berkata, देश को तुम्हारी जरूरत है तो करनी चाहिए इसके लिए तुम्हें खुद से भी जंग करनी पड़े। Milka akhirnya berangkat menuju Pakistan dengan diantar oleh pelatih dan teman-temannya. Saat jumpa pers, wartawan bertanya di mana keberadaan Milka, dan ketidakhadiran Milka pun menimbulkan kegaduhan. Ternyata hari itu Milka kembali ke desa. Di sana dia kembali mengingat kejadian terakhir ketika Milka menemukan semua anggota keluarganya yang telah meninggal. Melihat Milka menangis, seorang anak kecil datang menenangkannya. Hingga kemudian saat melihat wajah Milka, anak itu pun berlari masuk ke rumahnya dan mengambil foto Milka lalu memperlihatkan foto itu padanya. Ternyata anak itu adalah anaknya Sampret, teman Milka semasa kecil. Dia berhasil selamat dari tragedi pembantaian dan memilih untuk tetap tinggal di desa itu. Singkat cerita, hari perlombaan pun tiba. Stadion tampak ramai saat itu. Semua orang India mendengarkan jalannya pertandingan di Pakistan melalui radio. Di pertandingan itu juga Jenderal Ayub Khan dari Pakistan datang untuk menyaksikan perlombaan secara langsung. Jenderal Ayub Khan adalah kepala negara Pakistan pada saat itu. Semua peserta telah bersiap di posisinya masing-masing. Sorak penonton bergemuruh memenuhi langit-langit stadion. Pertandingan dimulai dengan Abdul Khalik melesat sangat cepat di depan meninggalkan Milka yang tertinggal jauh di belakang. Terlihat wajah kecemasan dari orang-orang yang mendukung Milka. Hingga kemudian dari belakang terlihat Milka yang berlari tanpa beban. Dengan mudah dia melewati dan meninggalkan jauh semua lawan-lawannya. Semua warga Pakistan berdiri memberikan tepuk tangan tanda penghormatan atas pencapaiannya tersebut. Dan atas kemenangannya itu, Perdana Menteri mengumumkan bahwa hari ini ditetapkan sebagai hari libur nasional sebagai bentuk penghormatan pada Milka. Semua orang bersuka cita menyambut kemenangannya. Hari itu Milka tak hanya berhasil berlari mengharumkan nama bangsanya, tapi dia juga berhasil berlari meninggalkan kenangan pahit masa lalunya. Kemudian Kepala Negara Pakistan Jenderal Ayub Khan memberikannya medali. Tak hanya itu, Milka juga diberikan sebuah gelar bernama The Flying Sikh. बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानी। Dan film pun selesai.